Beliau orang yang sangat pemaaf, sifat yang lain. Pemaaf sekali, suka memaafkan. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, Wal'afina anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Memang itu sifat orang-orang beriman. Ya. Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Maka kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW orang yang suka memaafkan. Pernah Anda dengar tentang Al-Wahsy? Wahsy, ya. Bukan Al-Wahsy, Wahsy namanya. Wahsy ini nama orang yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Ya. Maka pada saat itu, Wahsy ini di pembebasan kota Mekah, setelah pembebasan kota Mekah, antara perang Hunain atau setelah perang Hunain, dia datang masuk Islam. Para Nabi SAW marah pada saat itu. Saya normal manusia, sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak seperti tangisan pada saat Nabi SAW melihat pamannya Hamzah. Karena dadanya terbelah, jantungnya tercabut, hidungnya dipotong, mutilasi terjadi. Tapi pada saat masuk Islam, Wahsy, Nabi SAW terima. Masuk Islamnya Hindun, istri Abu Sufyan, yang memotivasi pasukan di perang Uhud. Ya. Dia juga yang menyuruh Wahsy untuk membelah dadanya Hamzah atau mutilasi. Bahkan salah satu dari 10 orang yang Nabi bolehkan untuk dibunuh pada saat menembus kota Mekah, membebaskan kota Mekah, diantaranya Wahsy dan Hindun ini. Tapi Hindun sempat menyelip di kalangan para wanita. Kemudian waktu Nabi SAW jelaskan membaiat para wanita, kalian tidak boleh syirik kepada Allah, kalian tidak boleh membunuh anak-anak kalian, tidak boleh mencuri. Sampai pada penjelasan, kalian tidak boleh berzina. Waktu itu di Mekah, yang berzina hanya wanita budak saja. Budak wanita, tidak orang wanita bebas tidak mungkin berzina. Mereka menjaga kemuliaan diri mereka gitu. Maka sempat Hindun bilang di belakang saf wanita, ya Rasulullah, apakah wanita bebas berzina? Nabi SAW bilang, Hindun, ini orang yang dihalalkan darahnya untuk bisa dibunuh di masa kota Mekah. Karena dia yang memotivasi orang Mekah untuk berperang gitu. Maka tiba-tiba Hindun mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Apa yang terjadi? Apakah Nabi SAW marah dengan Hindun? Pura-pura kau masuk Islam. Ya. Senyum menyambut keislaman itu. Bagi Nabi SAW karena punya sifat pemaaf, lebih penting hidayah sampai kepada orang daripada emosional saya. Gitu. Jadi kalau orang datang minta maaf, berarti dia jelas orang ini mau memperbaiki keadaannya. Ya sudah. Terima saja, selesai. Dan kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Daripada kita dendam-dendaman, karena dalam kamus setiap muslim tidak ada dendam, ya. Tidak ada putus asa, gitu. Tidak ada emosional, semuanya harus kebaikan-kebaikan. Memang sudah begitu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, gitu kan? Beliau sangat pemaaf, luar biasa gitu. Pernah ada seorang Yahudi masuk Islam gara-gara sifat maafnya Nabi SAW. Dia sengaja memancing emosi Nabi karena menagih utang kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW bilang belum jatuh tempo, tapi dia paksakan, dia harus minta. Maka Nabi SAW suruh Umar memberikan, pada saat itu ada Umar, suruh berikan hutang Nabi SAW, maka dibayarlah. Lalu kemudian orang itu syahadat. Dia mengatakan, saya telah menemukan seluruh sifat kenabian pada diri Muhammad, kecuali satu yang belum saya buktikan. Ghalaba hilmuhu ghadabuh. Sifat kasih sayang dan pemaafnya mengalahkan emosinya. Dan saya sudah temukan sekarang. Maka dia syahadat gara-gara itu. Jadi begitulah figur Nabi SAW. Beliau SAW juga sangat baik. Bahkan kepada musuh-musuhnya. Bahkan kepada musuh-musuhnya, ya. Beliau tahu kapan beliau harus tegas dan kapan beliau harus bisa menghadapi musuh itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Banyak sekali yang tadinya orang-orang membenci Nabi SAW, tentu membenci mereka tanpa sebab, hanya karena isu yang tersebar kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyihir, orang yang jahat dan seterusnya. Seperti Thumamah bin Gusar radhiyallahu anhu, ya. Kepala suku Hanif, ya, atau Hanifah yang ada di Mekah, atau di sekitar Mekah, bukan di Mekahnya, ya. Mereka inilah yang mensuplai makanan-makanan pokok masyarakat Mekah gitu. Satu waktu dia tertawan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dalam salah satu peperangan, ya. Kemudian pada saat ditawan, Nabi SAW keliling melihat tawanan, lalu beliau heran melihat ada Thumamah. Lalu beliau berkata kepada Muhammad bin Maslamah dan teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kami cuma temukan di jalan, kami pikir dia adalah salah satu musuh tadinya, maka kami tawan. Kata Nabi SAW, ini adalah Thumamah bin Gusal. Dia adalah pemimpin suku Hanifah, ya, yang ada di sekitar Mekah, yang mensuplai di sana, yang mensuplai, ya, makanan di Mekah. Maka berbuat baiklah pada dia dan juga tawanan yang lainnya. Maka dia pun sempat ditawan, diikat di sekitar masjid, dan dia mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran karena dalam bahasa Arab dan dia faham, dan melihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW, saling tegur sapa, senyum, mereka saling berbagi. Lalu Nabi SAW sering bertanya kepada dia sambil mengatakan, Nabi SAW datang ke Thumamah dan mengatakan, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau, ya, mengetahui kalau seandainya engkau berbuat baik, maksudnya padaku, maka kau berbuat baik pada orang yang tepat, ya.
dan orang yang tahu membalas budi. Tapi kalau engkau berbuat kejam, ya, maka engkau juga sudah tahu di belakangku ada banyak orang, masih banyak kekuatan gitu. Maka Nabi SAW menawarkan dia Islam, dia masih menolak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Setelah 3 hari berlalu, dan Nabi SAW selalu mengatakan begitu, kalau engkau, orang ini mengatakan, kalau engkau memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Kalau engkau berbuat sesuatu yang kejam, maka engkau tahu akan berhadapan juga dengan orang yang punya banyak massa di belakangnya. Maka Sumamah kaget waktu Nabi SAW mengatakan, pergilah, aku sudah memaafkan. Ya. Dan sempat Sumamah mengatakan, minta apa saja, aku akan berikan, yang penting kau bebaskan aku. Tapi Sumamah kaget, karena selama ini mereka tahu tawanan itu cuma 2 keadaannya. Ditebus dengan tebusan yang sangat mahal, apalagi kayak dia kepala suku, atau dibunuh, dihukum mati. Maka Nabi SAW tidak ganggu dia, bahkan selama 3 hari itu ditawan, diberikan makan yang cukup dan segala macam. Kemudian juga, ya, dia dimaafkan oleh Nabi SAW. Maka Sumamah pun keluar dari kota Madinah, kemudian sempat mandi, lalu masuk, lalu syahadat. Setelah syahadat mengatakan, ya Rasulullah, dulu adalah anda figur orang yang paling aku benci. Sekarang anda adalah orang yang paling aku cintai. Dulu kota anda ini, negeri anda negeri yang paling aku benci. Sekarang negeri anda negeri yang paling aku cintai, ya Rasulullah. Perintahkan aku apa saja. Maka Nabi SAW mengatakan, lanjutkanlah perjalanan umrahmu. Tadinya Sumamah ini mau umrah gitu. Pergi lanjutkan umrahmu. Dan lakukan apa yang kau bisa lakukan. Maka dia pun pergi ke Mekah, disambut oleh orang-orang Mekah. Karena ini pemimpin suku Hanif ini yang mensuplai makanan pokok orang-orang Mekah gitu. Maka pada saat tawaf, dia mengucapkan talbiyah dan dia menghapus talbiyah syirik. Ya, talbiyah yang umum dari zaman Nabi Ibrahim AS dan dilanjutkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi orang-orang Quraisy menambah, illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Ada tambahan kesyirikannya. Kecuali sekutu. Ya terjemah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda, segala puji-pujian, wa ni'mata, dan nikmat. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, milikmu lah, dan juga seluruh kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy menambahkan, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki, tamliku ma malak, ya. Dan engkau pemiliknya dan apapun yang dia miliki juga milikmu. Bahasa ini seakan-akan Allah itu punya sekutu. Maka Sumamah menghapus itu. Maka mereka heran karena mereka tahu yang tidak membaca ini adalah muslimin. Mereka mengatakan, apakah engkau setelah meninggalkan agama nenek moyang hai Sumamah, meninggalkan agama nenek moyangmu hai Sumamah? Kata Sumamah, tidak, tapi aku sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tokoh-tokoh Quraisy langsung menawan Sumamah pada saat itu. Maka Sumamah menginstruksikan kepada anggota sukunya untuk memboikot semua makanan pokok yang masuk ke Mekah. Kepada saat itu terjadi pemboikotan besar-besaran. Sampai dalam 3 hari tidak ada suplai makanan masuk ke Mekah. Maka akhirnya ya mereka minta maaf kepada Sumamah. Sumamah mengatakan, ya Sumamah, pakai tha ya, Sumamah mengatakan, saya tidak akan memaafkan kalian sampai Rasulullah SAW memaafkan. Maka mereka pun terpaksa mengirim surat permohonan maaf kepada Nabi SAW. Setelah Nabi maafkan, barulah Sumamah melepas pemboikotan tersebut. Tapi musuh-musuh pun bisa masuk Islam seperti ini. Anda pernah dengar kisah tentang Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang masuk Islam di perang Khandaq. Dia keluar dari Mekah dengan pakaian perangnya. Tapi akhirnya Allah tanamkan keimanan dan masuk Islam. Karena melihat kelembutan Nabi SAW. Dalam peperangan pun beliau tidak emosional. Ya. Tidak ada dalam Islam memutilasi musuh. Ya. Kalaupun membunuh, kata Nabi SAW, bunuh dengan cara yang baik. Ditusuk mati, selesai. Gitu. Ya, kalau dia minta ditawan. Tidak ada pembunuhan. Dia akhirnya masuk Islam. Dan dialah yang membuat pasukan Ahzab akhirnya jadi bubar. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di malam akan ditiupkannya angin yang kencang pada saat itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh. Dan kita kalau ingin mengorek akhlak Nabi SAW luar biasa luasnya.